Dan tahu dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Bahi Kreatif kita kedatangan bintang tamu dari luar. Seperti podcast kita terakhir, Nadiem Makarim yang Salunto. Tapi mungkin banyak yang belum tahu di Kota Salunto kita punya Nadiem Makarim versi sendiri gitu. Oke, kita sambut Bang Andre Yuberta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, jadi apa yang Kak bahas ini Bang? Yang kau bahas mungkin hal-hal yang sepertinya tidak terlalu penting, tapi menjadi layak untuk diperbincangkan gitu. Sebelumnya kan awalnya kan gara-gara mungkin Abang pernah cari yang pertama Bang Bi kan? Bang Bi, ya, Bang Bi. Tahu Bang Bi tahu Bang? Tahu siapa sih nggak tahu di Saulunto sama Bang Jadi Bi. awal podcast Bahi itu kan gara-gara Bang Bi itu. Iya, betul. Jadi menimbulkan apa ya, penasaran orang deh. Penasaran, Oh, setelah Bang Bi kok sial ya gitu kan. siapa ini gitu kan? Bang Bi kok sial Iya, soalnya. iya, iya. Padahal enggak lo ada orang yang tahu gitu. Iya, Cuma hanya mencap dirinya siang enggak kenal Bang Bi Salunto gitu kan. iya. Jadi setelah podcast itu cukup menjadi daya tarik tersendiri untuk kawan-kawan yang lain, Selanjutnya. terkhusus milenial. Iya. Jadi untuk perkenalan awal lah, jadi mungkin ada yang belum tahu siapa Bang Andre Yuberta kok siapa gitu kan. Iya, iya. Pasti ada biodata diri gitu kan. Coba silakan. Oke, ya kalau beberapa pasti tahu lah karena kita lahir di Saulunto gitu kan, lahir di Saulunto, tumbuh besar di Saulunto gitu kan. Diberi nama oleh orang tua itu Andre Yuberta gitu kan. Yubertanya itu nama bapak dan ibu. Kalau kita manggilkan papa dan mama ya. Oh, nama singkatan berarti ya, Bang? Singkatan, Yuberta itu singkatan ya? ya, Yu itu namanya papa, Ta itu namanya mama. Bersama kan, Yu bersama Ta itu Oh, artinya. Kalau kebanyakan orang nyangka kan apakah terpengaruh dari Latin atau gimana gitu kan, nama itu enggak, itu singkatan ya gitu. tapi pernah ada yang nanya kawan Ada, bahasa Latin ngomong ya? iya, apakah bahasa dari Meksiko atau dari mana gitu kan. Padahal itu singkatan, Padahal singkatan. singkatan orang tua. Tapi asli Salunto Bang? Asli Salunto. Lahir Salunto berarti? Lahir di Salunto, kelahiran 6. Di sekolah nggak sobok. Setelah nggak temu, tapi yang ketemu sama ada yang mirip sih di lokal itu sama Pak Hos gitu kan, lokal SD SMP gitu kan, ya ada yang mirip gitu kan. Ternyata sekarang baru tahunya kalau itu kakak gitu kan. Iya, ya itu gimmick aja asli. Gimmick. Padahal lah kenal juga sebenarnya. Lanjut Bang. Ya, setelah itu apa nama 2004 itu kan kuliah di UPI Di Padang. di Padang, sistem informasi. Dan itu karena gagal kedokteran UGM, Oh, awalnya niat gagal kedokteran. ya, kedokteran UNAN gitu kan, BMB ya, BMB. Dan pilihan lain kan, pilihan lain. Nah kita jujur aja itu bingung dalam arti kata gini, ya ibaratnya kita udah belajar segala macam gitu kan, apa yang kurang ya gitu kan. Sebagian juga bilang mungkin juga terjadi di milenial sekarang gitu kan. Kalau kita akhirnya mengambil kesimpulan itu kalau bahasa tangsian ya, bahasa tangsian untuk sekalian kita populerin bahasa tangsi gitu kan, promosi bahasa. promosi bahasa warisan tak benda UNESCO loh bahasa tangsi gitu kan. Nah itu kayak kurang baca nak, kan gitu kan, atau kayak kurang referensi kayak gitu, kurang ini gitu, makanya kayak nggak lulus kayak. Oh itu. Iya, kalau kita analisa sih itu soal-soal SPMB itu ada irisannya yang berbeda gitu kan, dibandingkan dengan yang kita pelajari di sekolah gitu kan. Jadi dalam arti kata, memang ketika kita akan bertempur dan itu bertempur dalam tanda kutip gitu kan, kita berkompetisi, apalagi seluruh Indonesia gitu kan ikut untuk semua jurusan yang ada di kuliah, itu memang seluruh model soal, seluruh referensi, seluruh bentuk
strategi pemecahan soal itu kita harus sudah punya gitu. Nah, ibaratnya kalau kita sekarang sedang gencar-gencarnya mendorong kita itu harus punya bank soal yang keren di Solunto, dan anak-anak Solunto itu rata-rata insya Allah bisa untuk melakukan itu. Nggak ada yang nggak bisa. Ada yang bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Cuma langsung agak berat dulu kan langsung bang. Iya, Di awal tapi langsung agak berat. Ya? Udah itu bisa diselodonin Iya, lagi. slow-down. Ya, kita kan punya mixer. Ya, gitu. Nah tadi maksudnya kan perkenalan diri tapi Udah tiba-tiba langsung langsung panas. Ya, memang ini sih. Perang. Iya, memang ya, namanya podcast ini kan ditunggu-tunggu Iya, iya. oleh Iya, banyak iya, kalangan. Gitu. Jadi untuk sekedar perkenalan awal, jadi Bang Andre Yuberta Iya. memang asli kelahiran Salunto, USA, orang Solunto asli. orang Salunto Orang asli. Salunto asli. Iya juga sih. USA. USA ya. Iya. Kosakata baru ya, ada Bang? Kata-kata Pak. Udah lama ya. Udah lama, udah lama. Awak yang baru tahu. Iya. Tapi kalau gelar berarti Eskom kan? Sekarang alhamdulillah udah 2. Eskom kan? Eskom MO S2. Iya. S2. Itu dikasih Allah tuh, bukan kecerdasannya kita tuh. Iya, iya. Jadi profil singkatnya itulah ya, Bang. Tapi Iya. setelah kuliah berarti kan Hmm. tamat S1 Ya. kerja ya, Bang? Taman S1 itu sempat melanglang buana. Atau tuh. sempat nganggur kan kadang-kadang ada. Sekarang kan cari kerja tuh kan susah. Ya, dulu itu sempat ke Jakarta, itu lulus itu karena usil ya. Itu kan masih ngoprek-ngoprek komputer, jahil sama salah satu sistem security-nya perusahaan. Itu apa namanya? Mereka akhirnya tracking kita, keberadaan kita. Ya kan? Akhirnya kita dipanggil ke Jakarta. Ya dipanggil karena kita apa istilahnya, ya melakukan sedikit pertasan lah gitu. Oh. Nah itu, Iya. Oh, itu absurd banget cerita itu tuh. itu awal mula ke Jakarta. Iya. Berarti setelah kuliah sempat ke Jakarta. Ya, dan itu inspirasinya buku hacking Black or White itu. Oh, Jadi ada buku menerbitkan satu. buku setelah kejadian itu Ya. menerbitkan. Ya. Oh. Tapi lama terbitnya karena belum ketemu penerbit yang pas, dan juga masalah ujungnya masalah. Ya, Ya, kan. Nah, ujung anehnya malah di PNS ketemu ada mentor kita di kantor yang memberikan solusi untuk buku itu terbit. Nah, buku yang itu pertama. terbit ketika kita CPNS. Nah, Oh, buku. oke itu mungkin udah next apa ya, Bang? Maksudnya kita kan masih membahas Ya. setelah ke Jakarta. Ya. Setelah Jakarta kan berarti di Jakarta berapa tahun? Bolak-baliknya itu ya lebih kurang dari 1 tahun lah. Kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Setelah itu balik ke kampung Balik ke atau di Ya. luar daerah. baliknya ya ke Padang. Ke Balik ke Padang dulu. lagi. Ya, Ke Padang dulu bukan Salunto berarti kan? Kan, balik ke Ke Padang. lagi. Padang Ya. usaha atau kerja? Oh, itu ini lagi apa namanya, kerja di perusahaan lah, di PT itu kan, PT yang di bidangnya MLM. Terus MLM-nya ada 2, MLM pulsa sama MLM air galon. Nah, keren nggak tuh? Iya. Dan itu booming, Pulsa dan air galon. air galon ketika itu 2009. Pulsa dan air galon. Iya, pulsa dan air galon. Kalau setahu kan MLM itu kayak produk benda atau apa Iya, misalnya kan, iya, itu yang iya, dijual-jual betul. cari kaki-kaki gitu kan. Betul. Oh, pulsa dan galon Air galon ada. Dan itu booming loh. booming. Dia booming. Nah, lagian waktu itu dia tuh diminta pulang sama orang tua kan. Waktu itu kan Sumbar sering gempa kan. Oh iya, tahun 2009 ya. Iya. Oh ya, gempa Sumbar yang besar itu kan. Iya. 2009 kan? Oh ya, setelah tsunami Aceh itu Nah. Sumbar ikut gitu ya. Iya. Berarti 2009 pulang kampung ke Salunto. Boleh. Terus sempat nganggur atau langsung dapat kerja? Yang nganggurnya cuma sebentar, terus ada salah satu ya bapak asuh juga lah ya kan. Karena kita hidup juga selalu mencari guru-guru, selalu mencari apa kan. Nah, akhirnya menempatkan kita jadi IT di situ, jadi apa namanya di PT tersebut. Ini yang air galon dan Oh pulsa iya, tadi. iya. Ya. Kita sempat sama-sama di perbankan. Iya.
tahunya kan udah di Salunto. Udah di Salunto, Iya, udah di kan? Salunto. Maksudnya tuh dikira dari awal abang tuh emang di Salunto kan penempatan awalnya. Iya. Berarti sempat di Solo 5 tahun. Iya, di Padang 2 tahun lebih kurang. Ketemu di Salunto kan tahun-tahun 2015-an. Dan tiba-tiba Pak Hos tuh udah gede aja gitu kan. Dulu sama-sama main bola ya bang. Iya. Ya orang harus tahu gitu. Ya. Walaupun beda umur. Iya, Salunto itu pasti tahu Liga 1000. Liga 1000 Itu di pasti tahu. lapangan bola tuh yang menghentikan tuh emang cuma azan Azan. maghrib. Ya. Azan maghrib. Iya. Tapi kayaknya sekarang Hal itu mulai hilang atau gimana? tapi ada komunitas bang. Atau jadi Liga 5000? Tapi ada komunitas. Tapi ada komunitas tuh kawan-kawan. Iya ya. Kawan sekolah itu Kawan Salunto sekolah, ya? SS tuh. Pernah main bang? Pernah main. Pernah main, ya? Pernah main. Baru Setiap hari Rabu kalau nggak salah tuh. Bang. pernah main. Pernah main bang? Pernah main. Jadi Tapi di belum Sal- pernah cetak gol. Belum pernah cetak gol. Ya. Itu belum pernah. lebih ke mungkin abang back gitu. Ya. Atau kiper. Bukan, kita striker tapi merangkap backnya lawan. Itu apa ya, upgrade versi Liga 1000 ya kan. Ya. Sekarang ada komunitas sepak bola dan sekarang futsal juga ada, fun futsal, fun football. Betul, Kalau betul. Salunto SS ini kan Kita sering fun football ya, gitu. Kebetulan ya kawan-kawan juga yang betul, merintis ya. udah lama kayak bang, udah 2 tahun 2 tahun lah. kira sepak bola kekinian lah, Iya. pakai konten sepak bola konten, main bola sambil foto Di kadang-kadang foto. menang di gaya lah. Menang di gaya. Pertama mungkin menang di gaya, kedua mungkin mempertahankan eksistensi. Soalnya walaupun Liga 1000. Liga 1000 juga, Iya. tapi gengsi itu kayak, Gengsinya itu mungkin di atas champion dikit lah. dan gawangnya masih pakai sendal ya bang? Sendal nggak? Upgrade, pertama pakai sendal. Ya awalnya kan sendal. Ya setelah itu kan udah ada tiang, udah ada. Ya dulu kan sendal tuh, jadi Iya. kalau kena sendal tuh kan tak gol, nggak sah, nggak sah gol. Ya, pokoknya ada peraturan di dalam itu yang memang kita sepakati bersama itu kan. Yang penting tipis pun kena sendal pun tak gol, nggak sah gol ya. Nggak gol. Itu nah. Tapi lebih menarik itu berarti ya. Ya, kalau kita tetap di pakem lama, di pakem lama, Kalau sekarang lebih ke konten. lebih ke Dulu kan- konten. Ada pergeseran ini kebiasaan. Lanjut ke perbankan tadi kan. Kita sempat ketemu di dunia perbankan Ya. tahun 2015-16. 16. Dan setelah itu kalau tidak salah kan abang sempat resign atau pengurangan pegawai kan dulu ada tuh, Ada juga. pegawai Oh. atau resign sendiri karena ada sesuatu atau Iya, ya trouble atau apalah kan. Iya. Banyak Nah, lah itu ya. gimana kisahnya tuh? Dan enggak, maksudnya untuk diketahui kan terakhir Bang Andre ini punya jabatan ya kalau di perbankan cukup inilah levelnya udah manajer ya, mungkin manajer ya. Ya, manajer biasa. Ya intinya kan manajer itu kan udah Ada gitu ya. Manajer level- biasa, manajer nggak biasa gitu kan. udah di level ya yang diharapkan beberapa karyawan lah. Beberapa Pasti karyawan. ada yang mengharapkan Beberapa gitu. milenial. Dan ternyata tiba-tiba berhenti gitu. Ya itu apa namanya, pertanyaan berat sih. Di 2016 itu kita masuk jadi dari basicnya operation ya kan, itu jadi marketer gitu kan, ke dunia marketing gitu kan. Nah makin kesini makin ke ujung baru banyak yang bisa kita ambil hikmahnya gitu kan. Kita itu benar-benar punya basically operasional, sampai ada peralihan kan dari jabatan operation officer itu di kantor yang lama itu berubah jadi branch operation service manager gitu kan, BOSM. Lalu berubah lagi jadi retail manager kan. Ke Salunto ini jadi retail manager nih. Nah, kalau nggak salah itu SK-nya Maret apa April 16 gitu kan. Nah tentu gampang kan bahasa Iya, kurang iya. awaknya. Iya. Dari operation belakang layar cuma berkutat sama IT bagian umum Tiba-tiba dikejar target gitu. akuntansi, tiba-tiba target nih kan lu sebulan dapat berapa lu, Iya. nah gitu kan. Nah itu juga sebuah paradok yang terjadi di zaman sekarang gitu kan, dimana seperti milenial ataupun Gen Z itu kalau misalnya kena pressure seperti itu yang kita alami ketika kita berada di level manajerial, itu gampang aja tuh ngomong, ayolah Pak, resign lah Pak, kan? Iya. Gitu kan? Itu bukan apa-apa ya, kita menganggap ketika selama menjadi manajerial itu yang paling paling menjadi aset itu kan SDM sebenarnya. Nah,
SDM kan. Ini jadi catatan manis juga jadi sama Pak Hos nih kan, Iya, iya. yang selaku leadernya, gitu kan, selaku leadernya sebuah perusahaan. Bahwa SDM itu kalau benar-benar diolah, dioptimalkan, dan kita punya human being pada ini, insya Allah itu bakalan bagus ke depan. Tapi berarti resign. Kita Kan sempat menjalani berarti itu. Nah. Kan 2016. Iya. Jadi itu 2016 nih cerita teknisnya kan, 2016 kita jalan di Solunto bukan begini, kita kaget kan, kita mau metain gimana, terus secara faktualnya, secara hitung-hitungannya gitu kan, kalau disandingkan dengan target umumnya Sumatera Barat itu kan Solunto under expectation waktu itu kan. Nah, di situ kita kadang-kadang challenge diri kita nih kan, loh, atau gini, gitu kan, sempat komplain kita waktu itu kan, atau gini, mungkin karena kita belum pada ilmunya, boleh dong kita ditempatkan di kota besar dong, ya iya kan, pasti punya pikiran seperti itu gitu kan, yang punya skill mumpuni, coba dong di Solunto, dia dapat berapa, gitu kan, kita orangnya apple to apple gitu, kita orangnya sangat ingin ada data yang kuat lah untuk sampai kita bisa dikatakan bodoh gitu kan. Iya. Lu bodoh amat lu, nggak bisa capai lu gitu kan. Nah, kita orangnya seperti itu, kita butuh hal yang rigid, karakter yang udah terbangun dari dulu mungkin ya Pak Os ya. Nah, sampai akhirnya kita dipindahkan ke Pulau Punjung, ke Damasraya Setelah Solunto. ya, 2018. 2018 sempat ke Damasraya. Dan itu nothing tulus tuh Damasraya, karena ya itu semua tidak 1-2 perusahaan aja sih, beberapa perusahaan kalau di Sumatera Barat misalnya terjadi mutasi, terjadi apalah sebagainya, pasti yang selalu akan mereka pertimbangkan itu adalah kalau dipindahkan ke Damasraya, kalau dipindahkan ke Pasaman Barat, kalau dipindahkan ke Mentawai. Padahal itu 3 kota kabupaten yang punya aset luar biasa di Sumatera Barat, gitu. Dan alhamdulillah ketika kita di Damasraya, mungkin ya yang beberapa dulu kan juga sebelum zamannya gadget kan juga punya like and dislike kan, punya hater juga kita nih kan. Mungkin kalau yang SMS sama kita pasti bilangnya habis lo, bener kan? Pak Os kan karena berangkat dari perbankan pasti tahu lah, itu kan gimana nya. Nah, kita kan selalu berusaha menjaga positif impuls kita, menjaga energi positif kita dengan baik. Kita selalu berusaha selalu berpikiran positif gitu kan. Dan alhamdulillah dari 11 kecamatan Damasraya itu alhamdulillah sekali kita berhasil kita petakan. Dari nomor 3 terakhir dari 53 cabang awalnya yang ada di region 2 ya, itu 3 terakhir loh, bahkan diisukan ini close nih, gitu kan. Dan itu di luar matematika kita, karena kita yakin itu bukan kerja cerdas, kerja keras kita, itu ada tangan-tangan yang membantu, gitu kan. Nah, ada yang mengatur skenario ini, gitu kan. Nah, itu kita nomor 1, bayangin. Dari 3 terakhir ya, dari 53 cabang kita sampai nomor 1 nomor 1. ya, dan saya masih simpan capture-nya. Bonusnya besar berarti ya, jangan dibilang sekarang dong. Jadi masih ada sampai sekarang. Waktu itu kan kita bilang bonusnya kecil di rumah gitu kan. Iya. Berarti sampai sekarang apa masih kesimpan gitu. Pinjam lah dulu. Enggak ya, habis jam lah dulu ya. Yang tanpa inilah ya, tanpa apa namanya, tanpa. Kalau di zaman sekarang, kalau bisa bilang ke teman-teman tuh nggak usah pakai bonus, ada bonus. Iya. Rugi. Kalau enggak dipinjam. Iya. Pinjam. Iya, benar juga ya. Iya. Sebuah sersan ya, serius tapi santai ya. Tapi haus gak ya? Haus ya. Kopi dulu. Ini udah kayak podcast yang lain. Ini. Iya, ada Forestry Coffee, Bang. Sesi Forestry Coffee Solunto. Forestry ya. Forestry Coffee Berarti Solunto. apa namanya? Duduk di lapang segitri gitu kan. Kalau segitiga itu kan bahasa Inggrisnya segitri ya. Duduk di lapangan segitri, jangan lupa minum kopinya Forestry kan gitu kan. Nah,
Nah, itu beberapa baru penonton ilmu marketingnya keluar gitu. Lebih ke sponsor utama kayak bang dari kita Ini. untuk kita. Tapi insya Allah kan nanti Mana tahu ada. UMKM Solunto dan Sumatera Barat atau Indonesia gitu kan bisa mampir ke Bahi untuk Amin. ini kan. Ya karena nggak ada yang nggak mungkin di Nggak ada yang zona nggak mungkin. online ini ya Pak Os ya. Karena abang harus tahu bang, terakhir yang Putu Ayu Jumbo itu. Iya, yang saya rasa kenal itu ya, Putayu. Iya. Itu viral bang. Viral ya. FYP TikTok tuh bang. Jadi kalau abang penasaran bisa kita lihat di TikTok Bahi Kreatif. Padahal awalnya bukan podcast kan. Iya. Kok tiba-tiba Bahi podcast? Bahi gitu? jadi podcast. Ya. Kok Bahi podcast gitu kan? Kok Bahi podcast? Ke baru-baru bang. Iya, awal-awal yang ini waktu Biasanya kosong, kemarin kosong tuh bang. kita sempat nonton waktu bukan podcast itu Bang Bi. Nah, Bang, awalnya bang. Iya Bang Bi. Dibilang bukan podcastnya karena dia mendadak. Bi, podcast lu. Jadi surprise pun. Jadi nih jadwal podcast di Bahi. Wah, itu kita gemeter tuh. Gemeter guys. Serius gemeter, loh, Bang? Mas. Iya. Serius lah. Iya. Saya itu belum dapat restu dari orang tua. Pas memutuskan mau resign. Iya. Saya klonuannya itu kan tinggi banget. Ya, Mas. ya. Iya. Kalau apa namanya? Kalau orang tua nggak ini rasanya itu belum diridhoi sama Allah gitu kan. Iya, iya. Sempat terpikir sih, wah kalau kita pura-pura kerja aja gimana ya gitu kan. Ya Mas ya. Iya, Ya, pura-pura kerja gitu kan. Apa namanya? Padahal udah resign. Padahal udah resign gitu kan. Nah, kan bohong juga kan gitu. Jadi kita pengen yang dan akhirnya tiba-tiba ya nggak kuasa kita lagi nih. Semua gerak itu pasti digerakkan sama Allah kan. Gitu kan. Kita yakin itu. Nah, ada yang kebetulan itu nggak ada di kampus kita. Kebetulan itu nggak mungkin. Akhirnya saya dapat restu itu di sini. Di waktu udah pindah ke Solunto, Paus. Luar biasa nggak tuh? Enggak, maksudnya dari dalam masyarakat Kaget dong. sempat pindah. Paus kaget dong. Nah, gitu. Aduh, kaget. Iya, gitu. Kaget. Gitu. Kaget. Karakter saya itu memang nggak bisa serius dari dulu, gitu. Tapi saya memang serius. Cuman ketika saya jadi marketing itu Paus. Dengan target miliaran itu, Iya. akhirnya saya bisa serius, Pak. Sama. Iya, Pak pasti ngerasain kan. Dan kita Ya, akhirnya naik motor Revo dulu Nah, kan. Ya, saya Vario. Standing. Ya, saya ngeliat ini adik gua ngapain ngejar target kok mah pakai standing di jalanan lintas Sumatera guys gitu kan. Iyalah. Dia ngapain gitu kan. Nah, dia nanya lagi ke kita gitu kan. Abang ngapain? Sama gitu kan. Kayak gitu. Bertemu di jalan. Kadang makan pakai jaket kulit. ya kadang makan nggak kesuap. Pakai jaket kulit ya? Pakai jaket kulit ya ingat dia. Sepatu yang perahu gitu. Perahu Aladin. Aladin. Dan sebut merek iklan nanti. Nah itu nah akhirnya tiba di sini dan ceritanya lucu. Saya nggak juga dapat restu, udah pindah ke Solunto nggak juga dapat restu Pas. Ternyata apa namanya ya saya cuma berdoa gitu kan. Kalau udah dari kita nih yang ngelobi orang tua kita itu nggak mempan, pasti Allah tuh punya cara lain gitu kan. Nah, matematikanya Allah nih yang sebelumnya kita pakai matematika kita sendiri, akhirnya apa namanya tiba-tiba suatu sore nih Mas kan ada lagunya tuh iya kan suatu sore ya kan nah, gitu. Jadi ketika itu hujan titik-titik Mas jadi ya Lanjut bang nyanyi ya nyanyi podcast nih tiba-tiba suatu sore orang tua masih nelpon. hujan tuh hujan Masih tetap hujan itu. masih hujan ya lanjut bang ada geledek-geledek ada putus ya. Terus apa namanya di saat putus itulah saya ditelepon orang tua kan ter moto bunyinya terung siapa yang nelpon ya kayaknya orang tua kan ada muncul namanya kan bos ya nggak mungkin kita nggak tahu kan ada muncul nama saya angkat gitu kan saya angkat kan lo ya gimana pertanyaannya satu masih mau resign itu pertanyaan saya bingung dong loh biasanya kan nanya mau sambal apa gitu kan kalau pulang kan gitu kan ini kok tiba-tiba nanya tinggal masih sama orang tua nih bang ya masih sama orang tua karena istri kan di Padang waktu itu oh nah ini akhirnya apa namanya akhirnya saya tanya masih mau resign saya kaget tuh kenapa
Mama Tiba-tiba, nanya seperti itu tiba-tiba, gitu ya. kan, ada apa gitu kan, ada apa, apakah ini karena putus besar enggak juga kan. Terus eh ah, ya pokoknya masih mau resign nggak. Masih lah mah gitu kan, masih lah gitu kan sama ibu kan. Ya insya Allah mama ngeridoi gitu kan, ibu ngeridoi. Itu kita gemeter tuh bos, waktu dikasih itu bos. Itu kayak jalan di Gurun Sahara dikasih air gitu kan, kebayangkan bos ya, ya kan. Iya. Nah, gitu kan pakai sepeda bos di Gurun Sahara. Sepeda Gurun Sahara Iya, itu kayak latihan apa tuh? gitu kan. Latihan fisik itu. Fisik, iya, kira-kira itu bos. Nggak jalan sepeda kayak itu. Iya. Itu akhirnya ya oke bilang kan, loh kok ngizinin, nah itu jawabnya nanti di rumah gitu kan. Wah oke lah, nggak mau jawab waktu itu kan. Terus kita tiba di rumah baru kita tanya, ya kan, kita tanya kenapa kok tiba-tiba ini. Oh jangan nanya itu dulu, bilang orang tua kita kan. Udah dibikin belum surat resignnya Ya, kan? ya. Udah. Terus apa namanya, akhirnya dia nanya nih, loh sih juga inget juga nih nanti menantu aku, bahasa tangsinya Ya, nih, ya. menantu aku nanti mau makan pakai apa. Oh, iya, iya. Kayaknya cucu aku mau makan pakai apa. Iya, iya. Karena kan apa modal cinta aja kan, gitu kan. Nah itu sama-sama bingung nih, dia kan udah ngizinin nih. Iya. Waktu saya nyampe rumah akhirnya Mikir lagi gitu. iya sama-sama Mikir bingung lagi. lagi. Iya, kok kita bisa deal tadi kan gitu kan gini. Enggak, ternyata ada dua niat saya kayak itu bos. Ya nggak mungkin dong, ibaratnya ya saya pun sampai sekarang pasti masih mengkalkulasi dosa-dosa kita kan. Nah nggak mungkin kita dibersihkan ketika kita masih di tempat yang sama gitu kan. Ini kita ya gitu, soal prinsip silakan berbeda gitu kan, dan kita tetap harmoni gitu kan. Saya pengen ninggalnya itu memang karena Allah, belajar nih gitu kan, walaupun ya belajar untuk diri sendiri, Ya, bukannya terlihat begitu apa namanya, begitu soleh di depan orang lain. Enggak, saya nggak ngejar itu. Kan dulu kita sama perbankan, Betul, sama-sama udah resign. betul. Tapi sekarang kan di posisi sekarang kan dunia perbankan itu kan semakin sulit, Ya, ya. semakin tantangan itu semakin Iya. berat gitu kan. Semakin- Soalnya banyak tuh kawan-kawan yang misalnya singgah ke kantor gitu kan, Iya, iya, iya. sambil ngopi, Ya, ya, banyak yang curhat. ya, ya. Itu sekitar berapa bos? Oh banyak. Kok jadi saya yang nanya itu. Jadi kawan-kawan tuh yang lucu itu kayak gitu. Mau resign, tapi utang masih banyak, Iya, iya. Kebanyakan. pegangan nggak ada. Iya. Terus kalau misalnya pun nanti dibikin usaha, udah kebayang jeleknya dulu nih, nanti usahanya bangkrut gimana gitu Nah kan. yang paling mendasari itu kan sebelum resign itu kan kalau kita mau resign secara baik-baik, Iya. otomatis kan mengikuti administrasi ya kan. Iya. Kan harus misalnya ada utang lunas Iya. semuanya segala macam. Iya. Sebelum kita misalnya kayak di bank itu kan ijazah ditahan tuh. Kalau nggak dilunasi seluruh kewajiban kan nggak bisa diambil. Iya. Nah itu jadi kendala kawan-kawan. Jadi kenalan desain udah tuh bikin CV OCP. di Padang, iya, di Padang. Karena mikir aku desain mau ngapain ya gitu kan? Apa mau Ya, nah, mungkin jadi pengangguran kan. Iya. Tadi kan di awal pembukaan kan Nadiem Makarim Salunto kan. Iya. Nadiem Makarim orang identiknya selain menteri ya sekarang ya. sama Kan dari transportasi perusahaan online. itu transportasi online itu, Ojek online. ojek online kan. Ternyata Bang Andre ini emang pernah membuat satu aplikasi juga ya Bang? Iya. Itu ya? Iya. Apa namanya Bang? Yujek. Yujek. Ya, Yujek. Artinya apa coba? Ayo nih ojek. Salah. Apa? Yang itu gimmicknya, yang artinya sebenarnya, makanya saya nggak mau ngerubah tuh. Waktu itu kan sempat juga di send sama Google, ini mungkin ada perubahan nggak di Play Store kan? Nggak, kan? Yujek ini apa sih? Yuberta dan keluarga itu artinya. Iya, Yuberta dan keluarga. Tapi Yujek. kalau orang umum mikir pasti ayo naik ojek. Iya gitu, gimmicknya ke sana. Ayo, Yuk, ojek. yuk. Nah, gitu kan. Padahal Yuberta dan Keluarga. keluarga. Ya. Ojek online. Gitu kan. Itu bertahan berapa lama? Tapi itu keren ya. Maksudnya tuh tiba-tiba mikir sempat 2 server tuh. sempat dosen Pak. Iya, sempat 2 server di Wilayah di Solonto 3 bulan, terus di Padang sekitaran 5 bulan karena masuk Covid kan. Dan lucu. Oh, Padang 5 bulan Hmm. sebelum Covid berarti. Sebelum
Pas masa Covid? Masa Covid, sebelum dan ketika Covid gitu kan. Ketika Covid masih jalan Iya. Jack. Nah itu tadi yang Nadiem Makarim Saluto tiba-tiba bikin aplikasi sendiri ya. Iya. Saya ngelihat pilihan Nadiem itu menciptakan ojek online itu, pertama itu cukup inovatif. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bikin Jack? Saya kan comeback lagi nih ke dunia IT pure kan. Kalau Ya. selama ini hanya pengguna sistem aja di perbankan, saya menantang diri sendiri, Pak Hos. Mampu nggak saya bikin itu? Yang mahalnya itu aset Jack itu adalah logikanya, gitu kan. Saya butuh sekitaran 4 bulanan membuatnya, gitu kan. Dan alhamdulillah itu diridoi untuk jadi itu aplikasi kita Jack itu kan. Nah, yang lucunya lagi ketika Covid itu, kenapa dia bisa ini kan, bisa aman, dia survive. Dan ternyata di dalam itu bukannya produk jual beli makanan ini yang terjadi di neraca Jack ketika itu, tapi malahan beli daging, beli telur, beli ini. Oh, lebih ke sembako ya? Karena Covid waktu itu kan. Iya. Nah, Kafe-kafe kan udah tutup. Iya. Yuk, Jack itu kan ya cukup nih lah. Maksudnya tuh Bang setelah resign mikir apa gitu ya. Iya. Jadi Pikir keras tuh. ya ternyata sampailah ke Yuk Jack. Iya. Yuk Jack bertahan berapa lama? Sampai setahun. Tapi sekarang berarti memang Lulus PNS off. oh setelah lulus PNS. Oh. Dan kabarnya Abang sempat kan tadi kita bahas buku Ya buku 1, 2, 3 dan 3 kan. Iya. Yang ketiga itu tentang tentang bahasa pemrograman A. kalau nggak salah tadi Abang bawa kan? Ada di sini tadi nih. Mana dia? Ini seperti oh, Harus. Mas. Pelan sambil. Oh, kan. Oh. Yang itu mirip Bang Obi. Yang Bang Bi. Ya, Sekarang udah ada tambah namanya. siapa namanya? Lebih mulai Mulai ini apa nih? rambut. Oh, Rambut kekinian. iya. Rambut Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Bang Bing Mulet. Cocok lah sama Bang Mulet. Tapi kok kita di sini selalu ada gelar gitu ya? Iya. Iya nggak? Kebiasaan kalau Iya kan? Saluto. Pasti ada gelar. Kalau Saluto itu itulah Bang. Itu tadi anak-anaknya kreatif sebenarnya. Oke teman-teman ini. Jadi Bang Andre itu ya itu tadi yang Nadiem Makarim itu selain setelah resign dari perbankan membuat satu aplikasi Yuk Jack ya ojek online lah. Dan setelah itu Bang Andre lulus PNS ya. PNS kebetulan ya di Dinas Pendidikan di Kota Saluto dan juga menghasilkan satu buku lagi. Ya. Ini buku ketiga ya, Bang. Buku ketiga. Bahasa Pemrograman A. Ya. Itu apa? Profesor apa? Andre. Iya. Itu hebat kan? Profesor Dr. Supriyadi Naam. Ya. Ada Yuberta Eskom Mkom. Yes, keren ya. Saluto nih. Ya, berdua. Local pride. Local pride, Bang. Local pride and Local pride. national pride. National pride. Semoga laris manis ya, Bang. Ini untuk komersil. Jadi Iya. Komersil. kalau ada teman-teman nanti Bang awak nih Iya. nyuju buku tuh kan. Iya, baca Belilah caranya. masa minta kan. Baca caranya gitu kan. Ya gimana caranya? Nah, beli nanti sama Bang Andre langsung Iya. kan. Oke, kalau ada teman-teman bayi yang penasaran isi buku ya tentang apa, Iya. apalagi ini tentang lebih ke anak-anak IT lah ya. Ya kalau ini apa namanya? Spesifiknya gitu. Teman-teman, saudara-saudara di sana yang buku 3 ini kita cuman coba mengumpulkan apa ya buah pikir kita lah. Yang pertama bagaimana sejarah-sejarah bahasa pemrograman itu yang gandrung sama IT biar apa namanya biar nggak cari referensi sana sini. Terus bagaimana cara membuat bahasa pemrograman walaupun ini belum sampai selesai nih. Terus gimana logika-logika yang sering kita gunakan, yang kita sering anomali kan ada beberapa logika kehidupan kan, logika kita di perusahaan, di kantor, di masyarakat gitu kan, kita interaksi itu kan ada beberapa logika mungkin yang kita sesat pikir. Iya. Nah itu di dalam pemrograman itu juga dibahas, ada sekitar Ada ini ya. 30-an logika di sini. Plus yang terakhirnya itu adalah tentang apa namanya ya saya kemas karena saya suka bahasa nih. Nah sekalian nih kayak Muhammad Yamin Adi Negoro itu kan orangnya apa namanya menguasai banyak bahasa. Apalagi Agus Salim gitu kan, para pahlawan kita, para sepuh kita gitu kan. Nah bagaimana caranya kita itu
punya banyak bahasa gitu kan. Kita polyglot gitu kan, kita punya banyak bahasa gitu kan. Nah di sini kita kupas bahasa-bahasa asing sehari-hari kayak Ini ya, Arab, paket sederhana Italia, Arab, Italia, Rusia, dan Belanda. Rusia, Empat, Belanda, empat bahasa, 5 bahasa sama Indonesia. iya gitu. Cuma yang cukup menariknya nih bang ya, Hmm. ini gambar belakang nih bang, Wah iya, Pak Erick Thohir iya. ya. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya sedang ini kan. Ini lebih ke apa Ya, ya? saya itu kan sukanya Inter, gitu kan. Oh, Inter dan yang Pak Erick beliau pernah jadi presiden pernah Inter. jadi presiden Iya, Inter presiden Milan. Inter. Ya, Dan ya, ya. tiba-tiba beliau datang ke Salto. sini. Oh, yang pas datang ke Salto kemarin ya? Oh, Maitam. peresmian. Ya, Maitam. Sempat sign kaos gitu kan. Dan, Oh, iya? Ya itu sejarah bagi apa kan bagi saya gitu. Pak Erick Ya. sama Bang Andre. Atau TikToknya nyampe ke Pak Erik gitu kan. Nanti kita tag Kita tag ya. Tag Bisa Pak di-tag Erik. ya. Tag Pak Erik ya. Pak Erick. Datang lagi. Atau Pak Erick sini kan bisa jadi gitu. Iya, nggak ada yang nggak mungkin. Ketika segalanya dianggap Ini ketika segalanya dianggap tidak mungkin, Iya. semoga mungkin. Ya, jadi ya. Pasti ada harapan. Tapi setelah buku Udah tadi sampai, udah sampai. bikin buku. Udah sampai pesannya. Oh, ini Apa ya? coding kit. Aduh, Pak Os, Ini memang- Pak Os kok tahu aja nih yang Memang senang-senang apa? maksudnya tuh apa ya? Bang Andre ini itu tadi makanya Nadiem Makarim itu kan Itu kelebihan tuh Pak Os. banyak Iya. apa? Orang biasa Pak Os, dari keluarga biasa, makannya cuma biasa aja gitu kan. Pengen sama Nggak makan ada nasi lah bang, makan nasi kan? Iya, nggak ada yang spesial Pak Os. Iya. Ya. Iya. Gitu. Yang spesial itu kalau bisa Mie. bangun Sobunto bersama itu. Nah, coding bang, coding. Coding Kids. Iya. Ini banyak yang nggak tahu nih, makanya Nadiem Makarim tuh Iya. banyak rembetannya tuh dari mulai Jack, Iya. buku, Iya. coding kit. Tapi Orang pasti banyak ada codingnya bang. Iya, coding itu kan bahasa pemrograman, makanya coding juga kode-kodean, Ya. kan kode-kodean yang digunain. Yang mana kita itu sebenarnya tergelitiknya itu gitu. Tergelitik ini bos ya, tergelitiknya geli, ya, tergelitik. Anak ini udah gantung gadget, terus udah bikin stres orang tuanya gitu kan, banyak ngabisin paket untuk yang nggak produktif, mikir gitu kan. Dan beberapa teman-teman juga banyak yang memunculkan coding kids ini di beberapa daerah di Indonesia. Nah kebetulan kita itu juga dulu pernah belajar ini, gitu kan? Pernah belajar ini waktu masih masih di perbankan dulu, masih di perbankan. Cuman nggak diterusin karena ya nggak ada hubungan sama pekerjaan, gitu kan? Nah akhirnya kita coba kembali. Ini apa ya? Dulu dari MIT itu dan dari Silicon Valley. Silicon Valley kan markasnya Google, Apple dan lain sebagainya itu ngumpul di Silicon Valley di LA sana kan. Bosnya. Nah, saya pura-pura tahu aja sih sebenarnya pernah kesana aja enggak kan bosnya. Kita kan harus tanpa meyakinkan lah, Ya, gitu saya kan. juga sok paham aja tadi Saya kan. paham, betul Bos. Dan itu luar biasa Bos. Sekarang ini kita coba di beberapa sekolah kita di Solunto SD gitu ya, SD nih ya. Dan termasuk anak-anak istimewa kita itu di di SLB Rumah Tia itu ya di luar Nurul ya Iya, di luar Fikri, di luar Nurul kayak milenial sekarang kan. Nah itu yang menganggap apa mungkin anak SD ini belajar coding kan gitu kan, apalagi apa mungkin anak-anak istimewa kita mampu create game. Dan akhirnya itu terjawab Bos. Dan itu sudah kita bidani selama 6 bulan. Itu juga disupport oleh Dinas Pendidikan Kota Solunto gitu kan, karena kurikulum Merdeka Belajar tadi Mas Nadiem tadi kan kita coba menerjemahkan dengan bahasa yang sangat sederhana sekali Bos. Dari Mas Menteri pengennya apa sih gitu. Nah, kadang kan ketika kita create sebuah kebijakan di atas, wah ini mulai keren nih Bos. Iya. Nah, ketika kita create itu ke bawah kan ada terjadi banyak residunya kan, banyak yang tinggal lah gitu kan. Nah kita pengen utuh nih menerjemahkannya seperti apa. Terus nanti kita itu undang orang tua, di mana orang tua itu ngeliat sendiri kan 9 buah game yang dibuat oleh anaknya. Nah, akhirnya pesan pendidikan itu sampai Bos. Ya, ya. Yang bilang sepuh kita Ki Hajar Dewantara itu sampai kapan saatnya kita berada di depan, di tengah dan belakang itu luar biasa. Keren. Daging semua Bos. Keren. Itu. Dan akhirnya kita ini retensi kita itu bahwa 10 tahun 20 tahun ke depan itu
akan ada pekerjaan yang tumbang di arena industri IT, industri kehidupan, dan juga ada pekerjaan-pekerjaan baru yang sama sekali belum ada hari ini. Itu prediksi kita. Dan saya yakin nih Bang B tahu banget. Ini maksudnya abang lebih ke jadi dukun gitu. Enggak. Ya kita coba apalah alternatif dikit lah. Gitu. Kan Ini emang banyak ya ini ya. apa ya? Maksudnya tuh Banyak pemikiran yang nyeleneh gitu ya. Iya. Ya karena itu. sampai berapa Nah, tahun depan kan? Ya bayangin aja bos, yang apa survei beberapa di antara Diramal objek, bisa. ya bukan, ada yang bisa diprediksi, prediksi bos, tapi nggak diramal. Ada yang bisa diprediksi, Prediksi, ya. tapi dia nggak bisa diramal, gitu. Dan itu Oke. margin errornya itu pasti besar. Ya. Ya, prediksi ini pasti di bawah 20% lah, prediksi itu bisa gagal gitu. Nah, apa namanya di situ. Jadi di coding kits itu kita udah bisa tahu tuh karena kita membuat coding kits itu seperti gimana startup yang seperti Pak Os bikin di Bahi ini, tim kreatif ini seperti itu kita jadikan anak itu punya talent gitu. Jadi ada sekitar skill lah, intinya ada skill ya. ada 5 talent diantaranya, ada programmernya, ada tukang kritik programmer, ada analisnya, ada storytellingnya, marketingnya nih yang akan jual Ya. game nih, ceritain ke masyarakat. Nah itu akan kita lihatkan di pameran. Tapi kesimpulan terakhir lah bang, setter orang itu abang siapa sebenarnya bang? Ya sebenarnya trendsetter saya itu ya kayak ilmuwan-ilmuwan Islam lah. Karena saya itu kan selalu senang ngikutin Al-Khwarizmi, bapaknya algoritma kan, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, di Eropa Avicenna kan. Jadi itu jadi apa ya? Dan itu ya dulunya itu didapat di apa ketika cari buku di Gramet, dapat daftar tokoh muslim sampai akhirnya beli buku Bibi kan. Dulu kan anak-anak kalau ditanya dulu kalau kalian kalau mau jadi kalau mau besar itu mau jadi apa, Bibi ya, Bibi yang disebut bapak teknologi. Nah itu, nah, seperti itu. Dan ya itulah yang dijalani. Ya kesimpulannya itulah. Jadi banyak pengalaman menarik lah dari Bang Andre ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh mungkin teman-teman terdekat pun nggak semua yang tahu ya perjalanan hidup ya bang. Kalau saya sih lebih baik ini lebih baik ya jadi biasa aja. Jadi, Tapi kan sekarang udah diceritakan semua. Bang. Ya nggak tahu kawan-kawan nonton tadi oh Iya, iya. kayak gitu. ya, dan Sampai lagian, di titik sekarang kan oh kayak gitu perjalanannya. ya, dari titik ke baris itu butuh waktu ternyata. Ya. Itu filosofinya. Oke teman-teman baik karena ya mengingat durasi dan mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama kalau dilanjutkan ya bang. Soalnya asik juga ya, Ya, asik obrolan agak berat tapi santai gitu. sersan lah ya. Ya serius tapi santai. Santai. Tapi banyak untuk teman-teman baik khususnya teman-teman milenial, Ya. kaum ya remaja-remaja, teman-teman milenial. Mungkin banyak yang bisa diambil sisi positif dari obrolan kita tadi dan mana tahu nanti juga tertarik untuk membahas tentang IT ataupun sebenarnya tadi ada yang tinggal bang Apanya? bang Andre sempat coba bikin robot juga kan kemarin kan Atau sampah. tong sampah robot kan. Nah, Tapi kalau kita bahas lagi ini makan waktu juga Bang. Besok lah ya part 2 kan. part 2 ya. Nambah lagi. Kalau ini viral atau FVP di Ya. Kalau nggak TikTok. jadi. Kalau nggak jadi buat Oke kalau ngeri kan. FVP di TikTok lanjut part 2. Banyak lah yang bisa diambil dari obrolan positif kita tadi. Ini obrolan pertama Bahi yang agak serius. Ya, saya Bukan juga. podcast Bahi yang agak serius. Enggak. Agak serius. Agak serius ya. Agak serius gitu kan. Dan banyak yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman Bang Andre. Saya juga secara pribadi juga banyak yang bisa inilah referensi untuk pengalaman hidup dan ya mana tahu nanti kita bisa kolaborasi ya Ini kan Ya. bisa aja terjadi Iya, gitu bisa terjadi gitu kan. ini. Ya. Ketika segala dianggap tidak mungkin dan Hal yang mungkin. pasti ada harapan. Oke, kalau dilanjut makin panjang, yang penting
kami dari tim Bahi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bang Saya Nadim Makarim Salunto Wah. datang ke bukan podcast Bahi, kok Bahi podcast itu kan, datang ke bukan podcast Bahi. Di Bahi kami siap UMKM lokal yang mau sambil promosi sebenarnya Bang, kan kita kolaborasi sambil memajukan. benar. Dan Yujek itu dulu juga kan mengadopsi UMKM online, MKJ online, itu juga salah satu tujuan. Iya kan, kolaborasi. Sekarang tuh zaman kolaborasi, bukan zaman Kompetisi. bukan kompetisi. Sekarang tuh zaman kolaborasi. Jadi ada UMKM lokal Salunto yang mau kolaborasi dengan Bayi ataupun dengan Coding Kids nanti kan, atau ada nanti bikin perusahaan sendiri kan, bisa terjadi gitu. Bisa bikin podcast sendiri, ya itu bisa terjadi. Dan kami siap di Bahi, ada teman-teman yang mau datang ke kantor, datang mau ikut podcast Bang, ya sama-sama kita jalan gitu kan, sama-sama saling promosi, dan semoga UMKM lokal Salunto naik kelas, Amin, amin. naik kelas. Oke Bang, terima kasih Bang atas waktunya, dan jangan lupa. Saya lebih minta terima kasih bos. Sama-sama Bang. Maksudnya jangan lupa like, terus subscribe, share ke teman-teman yang lain. Iya. Ini Bahi Kreatif ini ya, masih baru lah ya, subscribe-nya masih 100. Ya, dari titik Yang penting ya. kita coba Bang, kita mencoba, Iya. nggak ada salah kita coba kan. Semoga dari hasil obrolan tadi bisa meningkatkan jumlah subscribe kita juga nanti, Ya. dan Abang juga makin sukses. Amin. Karena ASN, semoga karirnya makin legit Bang. Amin. Oke, itulah. Terakhir sekali lagi terima kasih kepada Bang Andre, dan juga ini terima kasih juga buku hasil karya Local Pride Salunto, Pride, National Pride. juga sponsor kita National Forestry Coffee Salunto. Dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.